Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kita semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk membahas lanjutannya lagi, yaitu huruf yang ke-21, yaitu huruf U. Huruf U ini masuk ke dalam zona middle. Kalau untuk uppernya masuk ke dalam zona upper, untuk huruf kapital maksudnya ya. Nah, saya akan mengingatkan lagi tentang zona. Zona itu secara grafologi dibagi menjadi 3. Zona upper, zona middle, zona lower. Zona upper itu kalau di tubuh manusia itu bagian kepala ke atas, mewakili hal-hal yang berbau spiritualitas, gagasan, ide, hal-hal yang berbau mental orientation. Kemudian bagian middle itu berhubungan dengan hati harian, perasaan harian, organ-organnya kan jantung, limpa, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bagian upper tadi, ada otak di sana. Lowernya depan alat kelamin, belakang dompet. Di sana itu hal-hal yang berbau tentang uang, materi, seksual, itu di sana. Nah, huruf U ini bagian middle. Oke, kita mulai bahas ya. Sekarang perhatikan nomor 1 dan nomor 2. Orang yang menulis dengan nomor 1 itu U-nya itu masuk kategori cukup jelas. Nomor 2 juga cukup jelas, hanya yang membedakan itu adalah ramping dengan tidak, sama nanti seperti 18 dan 19. Nah, orang-orang yang menulis dengan huruf U yang jelas, artinya tidak banyak ornamen-ornamen, ini adalah orang-orang yang terbuka pada hal-hal baru, ramah, serta sistematis dalam berpikir. Kalau ini kita lihat nanti di huruf E, kalau huruf E-nya bulat-bulat ditambah huruf E itu maksudnya perutnya bulat-bulat, ditambah lagi U-nya kayak gini, tidak bersudut, itu orang-orang yang mau mendengarkan serta jadi pendengar yang baik dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ditambah lagi nanti kalau huruf U-nya ini bundar-bundar, nanti gabungkan dengan huruf M yang bundar-bundar, N yang bundar-bundar. Itu orang-orang yang metode sistematik, sistem berpikirnya itu runut satu persatu. Nah, untuk lebih paham lagi nanti coba tonton video huruf M dan huruf N ya. Boleh yang di video tentang alfabet series atau yang sudah 3 tahun lalu. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, U-nya itu lebih lebar. Nah, orang-orang yang menurut dibanding pertama, maka U nomor 2 ini lebih proporsional, lebih bagus. Dan dia lebih kalem. Beda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 U-nya itu masuk dalam zona middle tapi kecil sekali tiangnya. Dan ini berdampak pada indikasi orang itu sedikit impulsif serta mudah gelisah. Caranya kalau nanti dalam terapi menulis, huruf U-nya itu tiangnya ditinggikan lagi. Nah, kemudian huruf U yang kotak. Ini nanti juga bisa mirip-mirip dengan huruf M yang kotak. Itu namanya mechanical ability atau manual dexterity. Ya, ini orang-orang yang memiliki koordinasi jari yang baik, jadi dia mempunyai keterampilan pada tangan dan jarinya bagus. Tipikal orang yang senang learning by doing.
Nah, orang-orang seperti ini bagus untuk dalam hal misalnya mengetik, menjahit, mekanik, itu bagus. Karena dia memiliki namanya mechanical ability. Nah, ada lagi yang huruf U-nya itu seperti huruf N. Ini namanya huruf garland dalam grafologi. Huruf U kayak N, M kayak W, itu namanya huruf garland. Bahkan garland ini sendiri nanti dalam grafologi banyak lagi tipe jenisnya. Tipikal orang-orang yang menulis huruf garland ini adalah tipikal orang-orang yang cenderung gampang bersosialisasi, fleksibilitasnya tinggi, cepat tanggap dalam menghadapi sesuatu hal. Jadi kalau untuk berhubungan dengan orang lain, responnya bagus. Nah, kadang-kadang kalau berdasarkan pengalaman saya, orang-orang seperti ini juga sisi kreatifnya juga muncul. Nah, sekarang perhatikan nomor 6. Nomor 6 itu huruf U itu seperti V. Dia itu menyudut, padahal kan huruf U itu umumnya bundar. Nah, orang-orang seperti huruf V ini adalah orang-orang yang agresif, keras kepala, tapi ada satu sisinya yaitu gigi. Tetapi kalau bisa huruf giginya itu jangan kita bentuk dari huruf U. Huruf yang lain aja. Huruf U itu tidak pada tempatnya itu juga akan berdampak pada sisi kekakuan. Nah, jadi saran saya gunakan huruf U-nya itu bundar, jangan runcing. Karena itu akan mempengaruhi dalam hal nanti bersilaturahmi ataupun berhubungan dengan orang lain. Nah, nomor 7, lihat tarikan awalnya. Tarikan awalnya panjang. Ini tanda khusus yaitu resentment. Orang-orang yang seperti ini gampang gusar, gampang marah, curigaan, negative thinking, hal-hal negatif. Caranya, pendekkan tarikan awalnya, maka dia akan jadinya itu seperti U nomor 1, cuman baseline-nya itu di bagian middle awal. Seperti itu. Nah, untuk nomor 8 itu ada hook atau coil dalam grafologi di sebelah kanannya. Nama lain dari hook atau coil ini adalah tenacity, di mana orang-orang seperti ini berkeinginan memiliki sesuatu yang belum dia miliki. Kalau tandanya dikit, ini tanda bagus untuk dia bekerja lebih keras. Tetapi kalau tanda ini banyak, kita juga harus waspada. Artinya tipikal seperti ini tipikal serakah yang perlu kita waspadai. Nah, nomor 9, huruf U-nya itu ada loop di kanan kiri. Ini seperti kita pelajari huruf R yang pipi, mendatar, nempel ke baseline, atau huruf O double loop. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang memiliki rasa kekhawatiran kepada dirinya sendiri, serta memiliki kenangan berlebih terhadap masa lalu. Dan kadang-kadang berdasarkan pengalaman, karena ini mirip seperti huruf O, juga ada unsur penipunya. Makanya kalau bisa menulis itu harus clear dan clean, sehingga membawa efek yang lebih bagus. Nah, huruf 10 itu huruf U-nya itu mirip seperti huruf O. O, hampir-hampir tertutup. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang konservatif, namun di sisi lain menggambarkan penulis yang kurang disiplin, cenderung ingin melakukan apapun semaunya berdasarkan kehendak dia saja. Nah, nomor 11 dan 12 itu berkebalikan.
nomor 11 itu tarikan awalnya lebih tinggi pada tarikan yang kedua. Biasanya menunjukkan seseorang yang giat dan seorang yang mengambil kesempatan, yang berani mengambil kesempatan. Selain itu, tanda ini juga menggambarkan seseorang yang egois serta ada unsur keserakahan. Tetapi ada juga di situ pinter dalam hal memainkan perasaan. Seperti itu. Nah, berbeda dengan nomor 12. Kalau nomor 12 itu tarikan akhirnya yang tinggi, tarikan awalnya rendah. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ingin terlihat pintar, padahal dia kurang berisi. Nah, caranya untuk ke depan segera benahi tarikan awalnya, sehingga dia akan menjadi jauh lebih baik. Nah, kemudian nomor 13 itu adalah orang-orang yang memiliki rasa humor. 14 juga sama, tetapi di situ ada unsur kreativitasnya. Nah, kalau nomor 15 itu adalah orang-orang yang protektif, ingin dilihat penting, serta ada unsur-unsur ketakutan. Nah, untuk nomor 16 itu namanya segmented. Sesuatu yang segmented itu sama seperti nomor 20, nggak boleh. Jadi harus segera kita benahi. Caranya apa? Sambung. Seperti itu. Nah, huruf nomor 17 tarikan U-nya itu masuk ke dalam zona upper. Itu orang-orang yang ingin terlihat, ingin menjadi pusat perhatian. Itu nomor 17. Nah, nomor 18 dan 19 itu kita bandingkan rasionya. Kalau huruf U-nya itu bahkan hampir 2 kali dari nomor 18, itu 2 kalinya nomor 19. Nah, tipikal orang-orang yang pipih atau menulis huruf A-nya itu kecil, ini adalah orang-orang yang cenderung memiliki hambatan dan pemalu. Sedangkan nomor 19 itu adalah orang-orang yang pede, ingin tampil. Nah, nomor 20 itu sama seperti nomor 16. Artinya ada segmented, tidak nyambung, artinya orang ini patut kita waspadai untuk hal-hal yang bernilai negatif. Karena itu dalam terapi menulis harus segera disambung. Nah, mana menulis huruf U yang bagus? U yang bagus itu 1, 2, 4 masih oke, 5 oke. 18, 19 oke. 14 juga masih oke. Yang tidak direkomendasikan 9, 16, 20, 7 itu. Kalau yang lain masih oke. Dalam arti kata misalnya orang yang mau menulis seperti huruf 6 itu fine-fine aja, tetapi tetap disarankan nanti mana yang lebih bagus. Ingat, dalam grafologi berlaku bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah. Nah, dengan membenahi bentuk tulisan, maka secara otomatis karakter teman-teman juga akan berubah. Huruf U ini tidak terlalu banyak referensi-referensinya, tetapi dari referensi yang ada ini umumnya sudah mewakili lah pada tulisan teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi pada video berikutnya ya.